Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kawan-kawan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Media Tablik, Bapak Ridwan Rustandi, yang senantiasa selalu memberikan tugas kepada kita meskipun dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadikan hal bermanfaat bagi kita semua dan Bapak selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Endang, Faizal Rafli, Fajrian, Isa, Jean, Maya, dan saya sendiri Muhammad Falal Paiji akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kami mengenai pembahasan konvergensi media tablik pada masyarakat informasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku perwakilan daripada teman-teman kelompok 6 ini. Nanti juga ada pembahasan mengenai keterkaitan antara tren penggunaan media vlog dengan konvergensi media tablik. Next, yang pertama yaitu konvergensi media. Nah, apa konvergensi media itu? Konvergensi media adalah penggabungan beberapa media yang digunakan, yang dimanfaatkan untuk satu titik tujuan. Jadi konvergensi media ini adalah menyatukan beberapa media dalam satu media yang baru, khususnya saat ini itu kita kenal dengan teknologi. Kalau zaman dahulu kita bisa mendapatkan informasi itu hanya dari satu referensi. Contohnya gini, kita hanya bisa mendengarkan radio itu, informasi dari radio itu hanya lewat radio itu sendiri. Atau media cetak, kita hanya bisa mencari informasi mengenai sesuatu dalam media cetak itu sendiri, dalam koran itu sendiri. Atau televisi, berita kita dapatkan, berita tentang apapun hanya bisa didapatkan dalam televisi. Tapi dalam konvergensi media ini kita bisa mendapatkan semuanya hanya dari satu teknologi gitu. Kita hanya bisa menggunakan HP atau laptop. Kita bisa menggunakan radio, televisi, bahkan media cetak pun sekarang kita bisa gunakan dari teknologi ini gitu. Kalau zaman dahulu itu kita tidak bisa mendengarkan radio lewat televisi gitu. Tentunya ini sangat hal yang lucu. Atau kita tidak bisa mendengarkan radio lewat koran, itu dulu tidak bisa gitu. Tapi sekarang kita bisa menggunakan radio di HP, kita bisa membaca koran di HP, kita bisa menonton televisi di HP, dan apapun segalanya kita bisa lakukan lewat, kita bisa cari itu di HP gitu ataupun laptop seperti itu. Itu kegunaan daripada konvergensi media ini. Nah, terus Terry Flew juga menjelaskan dalam an introduction to new media, dia mengatakan konvergensi media ini merupakan hasil dari irisan 3 unsur, yaitu jaringan komunikasi yang pertama, terus yang kedua itu teknologi informasi, dan yang ketiga itu konten media. Nah, dalam masyarakat informasi saat ini itu khususnya sangat haus dengan informasi gitu. Kenapa dikatakan dengan masyarakat informasi? Karena pada kenyataannya saat ini itu orang-orang mencari informasi, entah informasi apapun gitu, atau saya sebut dengan masyarakat digital gitu. Nah, tentunya ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Terry Flew gitu, yang di dalamnya konvergensi media ini ya kalau tidak ada jaringan kita tidak bisa menggali gitu pada zaman saat ini itu. Atau kita saat ini kalau tidak ada teknologi, apa teknologinya, HP atau laptop, kita tidak bisa menggunakan gitu. Dan konten media ini juga sangat penting gitu. Konten media seperti apa itu tergantung kepada si pembuatnya. Kalau dia pintar dalam mengolah kontennya, dia akan dicari oleh banyak masyarakat gitu. Meskipun
penyampaian informasinya sama, tetapi dalam pengemasan kontennya berbeda, itu sangat berpengaruh gitu bagi selera masyarakat saat ini, masyarakat digital saat ini gitu, seperti itu. Nah, dalam konvergensi media ini juga Grant menyebutkan ada 3 model gitu. Yang pertama yaitu konvergensi newsroom, terus yang kedua konvergensi news gathering. Oh maaf, belum di next. Nah, ini model konvergensi yang menurut Grant. Yang pertama ada newsroom, yang kedua konvergensi news gathering, terus yang ketiga ada konvergensi konten. Yang pertama, konvergensi newsroom. Konvergensi newsroom ini dalam konvergensi ini jadi tentang berita gitu, tidak terlepas dari namanya newsroom, ruangan berita atau apapun itulah maknanya gitu ya. Konvergensi ini adalah jurnalis atau si pembuat berita ini, mereka berbeda platform atau berbeda talenta. Jadi seperti ini, misalkan si jurnalis yang satu itu dia jurnalisnya hanya menulis dalam surat kabar, media cetak, dalam koran. Terus ada si jurnalis satu lagi, dia ditempatkan dalam media online. Terus yang satu lagi itu dia ditempatkan di televisi. Tetapi jurnalis ini itu disatukan dalam satu ruangan, tetapi dia itu bekerja dalam bidangnya masing-masing. Jadi si jurnalis surat kabar ini dia hanya mengerjakan surat kabar saja gitu. Yang online pun dia hanya mengerjakan tentang jurnalis media online, televisi gitu. Jadi masing-masing ada tempatnya. Terus yang kedua itu adalah konvergensi news gathering. Nah, untuk konvergensi news gathering ini jurnalis dituntut untuk mencapai tingkatan multitasking. Berbeda tentunya dengan newsroom tadi. Kalau newsroom dia itu bekerja hanya sesuai dengan fashionnya sendiri. Tetapi kalau konvergensi news gathering ini, jadi si jurnalisnya itu dia harus multitasking, ditempatkan di surat kabar dia bisa, di media online bisa, di media televisi bisa. Untuk selanjutnya yaitu konvergensi konten. Untuk konvergensi konten ini agak sedikit berbeda, bukan berbeda sih, tapi ada beberapa tambahan daripada newsroom dan news gathering itu sendiri. Karena konten ini sifatnya lebih kepada cakupannya itu lebih luas gitu. Tidak hanya terkait masalah formal, berita formal, tetapi cakupannya lebih luas dan sifatnya biasanya lebih menghibur dan membuat tidak jenuh si penerima informasinya itu sendiri. Entah ini di dalam kontennya itu muatannya mau berita formal, berita suatu kelembagaan, atau bahkan sampai berita personal, apapun itu gitu. Tentunya konvergensi konten ini sangat disukai oleh masyarakat digital saat ini. Apalagi sekarang itu yang sedang marak-maraknya mengenai vlog. Karena dalam beberapa peristiwa vlog dalam media online itu lebih pesat dibanding newsroom atau news gathering itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya, dan untuk selanjutnya ada pembahasan dari kawan saya mengenai keterkaitan antara tren penggunaan media vlog dengan konvergensi media tablik gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang vlog. Vlog terdapat dari dua kata, yaitu video dan blog. Video adalah teknologi cara memproses sinyal elektronik berupa gambar bergerak. Sedangkan blog adalah suatu catatan harian atau jurnal pribadi yang dapat diakses oleh semua orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vlog adalah blog berbentuk video. Bisa disimpulkan,
Vlog adalah berupa sebuah video yang menyampaikan nasihat-nasihat atau pengalaman pribadi yang dapat diakses oleh semua orang. Sejarah vlog sendiri mencatat vlog pertama kali dikenal oleh masyarakat luas itu pada tahun 2015. Namun sebenarnya pada tahun 2005 vlog ini sudah ada, tetapi sedikit orang yang mengetahuinya. Nah, vlog sendiri bisa dibuat melalui kamera handphone atau media-media elektronik lainnya gitu, seperti handycam dan yang lain-lain gitu. Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat membuat masyarakat semakin mudah untuk mencari sesuatu. Kita ketahui yang sekarang di masa pandemi ini beberapa kampus menggunakan media elektronik sebagai sarana pembelajaran. Ada e-learning yang kita gunakan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. E-learning ini adalah media pembelajaran bisa melalui video atau bisa melalui audio gitu. Nah, sebetulnya ini sangat bagus gitu. Perkembangan ini harus dibarengi dengan pengetahuan gitu. Namun kebanyakan ketika saat ini banyak orang yang menggunakan media sosial atau media-media lainnya itu hanya sebagai sarana hiburan dan untuk memperluas pertemanan gitu atau jejaring sosial. Nah, selanjutnya mengenai vlog sebagai saluran bagi milenial yang produktif gitu. Estafeta kehidupan akan selalu berdinamika. Yang tua hilang, muncullah yang muda. Subhanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Tidak bisa kita pungkiri, pemuda hari ini adalah yang akan berjuang untuk di masa yang akan datang gitu. Sebagai generasi milenial, tentunya kita harus bisa memberikan sebuah karya atau inovatif yang membuat banyak orang bisa mengetahui gitu, itu melalui video atau melalui media-media lainnya. Nah, sebagai milenial kita harus bisa produktif, berkarya, itu bisa melalui vlog gitu. Karena apa? Karena vlog ini selain mudah untuk dibuat, juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu, itu bisa kapan saja dibuat. Nah, selanjutnya vlog sebagai sarana dakwah. Dakwah sendiri adalah kegiatan yang kontinu terus-menerus dilakukan dari masa ke masa. Dari awalnya dilakukan oleh Rasulullah SAW, berdakwah menyampaikan ajaran Islam dari yang awalnya sembunyi-sembunyi sampai terang menderang. Nah, sampai sekarang dakwah tetap dilakukan. Namun di era saat ini dakwah tidak hanya cukup dilakukan dengan naik di mimbar, menyampaikan dengan keras secara umum gitu di depan umum, atau melalui speaker masjid, atau hanya dengan tablik akbar gitu, yang diadakannya hanya beberapa tahun sekali gitu. Nah, sekarang dakwah bisa dilakukan melalui media internet gitu, yaitu seperti vlog. Kita bisa memberikan nasihat-nasihat tentang keislaman sesuai dengan kemampuan kita, dengan kapasitas kita. Yang selanjutnya kelebihan dari vlog. Yang pertama, tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Yang kedua, dakwah menjadi lebih variatif. Yang ketiga,
pengguna internet semakin meningkat gitu. Dan yang keempat, hemat biaya juga. Namun ada juga gitu penghalangnya. Yang pertama, penghalangnya itu mungkin banyak waktu yang tersita, banyak kegiatan yang tertunda itu hanya untuk membuat vlog. Yang kedua, kontennya mungkin dibuat sendiri, ngedit sendiri, tidak ada tim gitu. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan kita bisa menjadi generasi milenial yang produktif menggunakan media internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.